Terima kasih. Ya, Selamat sore Bu. iya selamat sore. Ada apa ya? Ada yang bisa saya bantu? Ya Bu, saya ingin menyampaikan persoalan Bu. Ini persoalan pribadi saya terkait pemilihan jurusan. Saya kan sudah duduk di kelas 12 Bu. Nah, untuk pemilihan jurusan di tahap kejenjang yang lebih tinggi, di sini saya ada persoalan Bu atau masalah di mana saya sendiri menginginkan saya untuk masuk di perguruan tinggi jurusan bimbingan dan konseling Bu. Nah, persoalannya menentang di mana orang tua saya menginginkan saya untuk masuk di sekolah bagian pertanian Bu. Nah, di sini saya sebagai seorang anak, saya bingung Bu, apakah saya menentang pemilihan jurusan dari orang tua saya atau saya harus menentang diri saya sendiri terkait dengan pemilihan jurusan ini Bu. Nah, saya di sini untuk meminta solusi lah atau tanggapan dari Ibu terkait persoalan ini seperti apa. Terima kasih Bu. Seperti itu. Sebelumnya ada nama siapa ya? Perkenalkan saya Yohanes Mansri. Saya dari kelas 12 IPA. Biasa dipanggil adik opang atau begitu? Iya Bu, iya seperti itu. Baik deh, karena ini kan mengenai pemilihan jurusan nantinya Iya, Bu. ya. Ini merupakan permasalahan antara adik opang dan juga orang tua. Iya Bu. Di mana di sini terjadi pro dan kontra antara dua jurusan yang berbeda. Nah, sebaiknya adik opang ini sebelum memilih jurusan yang adik opang inginkan itu adik opang harus mencari tahu dulu apa kelebihan dan juga kelemahan dari jurusan yang adik opang inginkan. Begitu pula dengan jurusan yang diinginkan oleh orang tua dari adik opang. Karena untuk memasuki perguruan tinggi itu sangatlah tidak mudah, karena di sana nanti kita akan menghadapi berbagai persoalan. Oleh karena itu adik opang itu harus jeli dalam memilih jurusan. Oleh karena itu adik opang itu harus berbicara dulu atau berdiskusi dulu dengan orang tua, entah jurusan bimbingan dan konseling atau pertanian nanti yang akan adik opang pilih di perguruan tinggi nanti. Ataukah ada persoalan lain mengapa adik opang masih kebingungan dalam memilih jurusan ini? Nah, seperti itu Bu. Jadi saya juga hadir di sini karena saya punya persoalan atau masalah lain. Tapi masih dalam ruang pemilihan jurusan ini Bu. Nah, di sini saya bingung Bu, ingin mencari informasi terkait dengan jurusan yang saya ambil. Seperti itu Bu. Jadi saya mengharapkan dengan kehadiran saya di sini saya dapat informasi atau solusi dari Ibu seperti apa jurusan yang ingin saya ambil. Misalnya jurusan BK ini Bu, mungkin Ibu punya pengalaman atau informasi terkait dengan jurusan bimbingan konseling ini. Seperti itu Bu persoalan saya. Jadi saya mengharapkan bahwa persoalan atau masalah ini terkait pengambilan jurusan ini saya bisa atasi dengan secepatnya Bu. Dengan begitu saya bisa memberikan tanggapan atau solusi bagaimana cara saya untuk berdiskusi atau berbicara dengan orang tua saya supaya persoalan ini memiliki jalan keluar seperti itu. Apakah saya akan lanjut di perguruan tinggi dengan jurusan bimbingan konseling atau di jurusan-jurusan lain seperti pertanian tadi itu. Seperti itu. Sebenarnya ini merupakan permasalahan dari adik opang sendiri, karena yang nantinya
untuk masuk ke jenjang yang lebih tinggi nanti itu kan adik opang sendiri yang akan melaksanakannya. Jadi kalau dari saya sendirinya, ini masukan dari saya, adik opang itu ikut kata hati saja, karena tantangan-tantangan di perguruan tinggi nanti itu adik opanglah sendiri yang bertanggung jawab. Orang tua itu hanya bisa mensupport agar adik opang itu bisa mencapai cita-cita yang adik opang ingin capai. Oleh karena itu dari sayanya itu adik opang itu harus bisa menyaksikan orang tua bahwa adik opang bisa sukses, dan ya seperti itulah. Baik Bu, terima kasih, dan harapannya nanti bahwa saya tidak akan mengecewakan orang tua, terutama pada diri saya sendiri, seperti itu. Nah, dan harapan terakhir dari saya, semoga nanti saya pulang dari sini saya bisa memberikan solusi yang terbaik untuk persoalan ini, terutama kepada orang tua saya terkait problem atau persoalan pemilihan jurusan ini. Nah, mungkin saya juga minta bantuan dari Ibu untuk tetap memberikan bantuan atau solusi yang terbaik kepada saya. Seandainya nanti saya membutuhkan bantuan dari Ibu seperti kegiatan seperti hari ini terkait dengan problem atau persoalan itu. Nah, oleh karena itu adik opang itu harus mencari tahu informasi mengenai jurusan serta kampus yang akan adik opang ambil di perguruan tinggi nanti. Saya selalu siap sedia untuk membantu dan melayani adik opang kapanpun dan dimanapun. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu atas waktunya hari ini. Saya mengucapkan terima kasih banyak atas support, solusi dan bantuan dari Ibu terkait dengan persoalan atau masalah yang saya hadapi Bu. Terima kasih karena Ibu sudah membantu saya untuk memecahkan atau menyelesaikan persoalan ini. Meskipun persoalan ini nanti masih berlanjut, tetapi setidaknya saya sudah memiliki solusi atau bantuan dari terkait dengan persoalan ini, seperti itu. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama Bu. Di sini saya mengambil kesimpulan yang berkaitan dengan konseling berfokus pada solusi. Saya dapat mengambil kesimpulan bahwa konseling itu merupakan memberi bantuan atau solusi kepada seseorang dalam menentu atau memilih serta cara mengatasi masalah yang dihadapi klien pada proses konseling yang dilakukan oleh teman saya tadi, Yohanes Mansri sebagai konseling dan Mariana Distinabor sebagai konselor. Sekian dan terima kasih. Maria Distinabor dengan NIM 2020 01010087. Di sini saya sebagai konselor. Baik, saya Yohanes Mansri, NIM 2020 01010112. Di sini saya sebagai konseling. Baik, saya Clovan Siarja, NIM 2020 010103. Saya sebagai observasi. Terima kasih.